Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ilham Ramadan, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Baik, seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini berfokus kepada teori sosiologi sastra. Pastinya teman-teman semua pernah mendengar kata sosiologi atau sosial. Ya, benar sekali, berkaitan dengan interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Sejatinya, kita sebagai manusia disebut makhluk sosial karena akan ada kita membutuhkan manusia untuk membantu pekerjaan kita. Begitupun dengan mereka yang pastinya membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaan mereka. Kita tidak lepas dari namanya interaksi terhadap makhluk sosial lainnya seperti masyarakat sekitar kita. Nah, dalam kajian teori sosiologi sastra, di sini kita melihat menganalisis karya sastra dengan memperhatikan aspek manusia yang memiliki hubungannya dengan proses sosial atau perubahan sosial. Sudah banyak karya sastra yang dikaji menggunakan teori sosiologi sastra, seperti novel Laskar Pelangi, yang menceritakan kisah anak yang ingin melanjutkan sekolah dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Nah, di sini kita akan mengkaji sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara menggunakan teori sosiologi sastra. Tapi sebelum itu, teori sosiologi sastra memiliki tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan dengan melihat aspek pengarangnya. Pengarang yang kita lihat yaitu bagaimana hubungan pengarang dengan masyarakat sekitar. Kita melihat pengarang latar belakangnya dengan proses sosial yang dirasakan oleh pengarang sehingga menciptakan sebuah karya sastra berdasarkan pengalaman pribadi pengarang yang berkaitan dengan proses sosial yang dialami oleh seorang pengarang tersebut. Yang kedua, aspek karya sastra yang mencerminkan masyarakat. Pastinya karya sastra itu adalah gambaran dari proses sosial atau isu sosial yang diangkat dari sebuah kejadian, permasalahan yang ada di ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu, karya sastra mencerminkan masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial karya sastra. Karya sastra itu ada unsur kemanfaatan dan unsur hiburan. Nah, di sini apakah karya sastra itu menjadi fungsi sosial sehingga ketika kita sudah menyaksikan sebuah karya sastra atau menonton sebuah film, membaca sebuah novel, kita sebagai penikmat membaca akan merasakan perubahan-perubahan sosial ke depannya karena sebelumnya terjadi pelanggaran norma-norma sosial dan munculnya karya sastra itu menjadi fungsi kemanfaatan untuk perubahan sosial ke depannya. Nah, ketiga aspek itulah yang akan kita bahas dalam teori sosiologi sastra dalam mengkaji novel yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Nah, bagaimana menganalisisnya? Simak video berikut ini. Novel Negeri Lima Menara menceritakan tentang tokoh Alif yang hidup di tanah Minangkabau. Sejak kecil, Alif bercita-cita untuk menjadi seseorang seperti B.J. Habibie. Sayangnya, sang ibu tidak menyetujui cita-citanya dan lebih menginginkan anaknya untuk menjadi seperti sosok Buya Hamka. Oleh sang ibu, Alif hanya diberikan dua pilihan sekolah, yaitu sekolah keagamaan atau menolak di pesantren. Akhirnya, Alif memilih untuk mondok di sebuah pesantren, yaitu Pondok Madani yang ada di Jawa Timur. Pada awal mondok, Alif merasa berat hati karena merasa akan menghambat cita-citanya. Namun, ia teringat kalimat dari pemimpin pondok, yaitu Kiai Rais, yang mengatakan, "Manjadda wajadda," yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalimat itu pun menjadi tonggaknya untuk tetap semangat menggapai cita-citanya. Selama Alif mondok, ia berkawan akrab dengan 5 santri lainnya yang berasal dari 5 daerah yang berbeda. Mereka adalah Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Menjalani kehidupan di pesantren tak semudah yang dibayangkan. Ketika hampir mendekati ujian tertulis dan lisan, mereka berenam harus belajar mempersiapkan diri. Walaupun sulit, Alif dan teman-temannya mampu menyesuaikan diri di kehidupan pesantren.
Sayangnya, pada tahun berikutnya, Baso memutuskan untuk keluar dari pondok pesantren karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Tentu saja hal ini membuat Alif dan teman-temannya merasa sedih karena berpisah dengan Baso. Namun, di sisi lain, membuat mereka bersemangat untuk segera lulus dari pondok pesantren dan mewujudkan impian mereka untuk menjelajahi tanah Eropa dan Amerika. Nah, kita sudah tahu sedikit cerita di balik novel yang berjudul Negeri Lima Menara tersebut. Banyak proses sosial, hubungan dengan masyarakat yang terjadi dalam novel tersebut. Tidak hanya sosial, melainkan dari segi aspek ekonomi, aspek keluarga, aspek etika, juga diceritakan oleh novel tersebut. Pada dasarnya, teori sosiologi sastra juga memiliki 5 aspek. Yang pertama, aspek sosial, aspek keluarga, aspek ekonomi, aspek etika, dan aspek hukum. Sudah benar dan terbukti bahwa novel yang berjudul Negeri Lima Menara mencerminkan proses sosiologi yang mencerminkan kehidupan sosial di masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat aspek pengarang. Bagaimana pengarang yang memiliki pengalaman sehingga mampu menciptakan sebuah karya sastra berupa novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Yang pertama, pengarang yang bernama Ahmad Fuadi lahir di negeri Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1972. Terbukti juga pada cerita tersebut diangkat menggunakan latar tempat di negeri Minangkabau. Yang kedua, Ahmad Fuadi sebagai motivator dan pernah mendirikan sebuah komunitas menara, yaitu yayasan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam segi pendidikan. Terbukti juga dari novel tersebut ada santri yang harus kehilangan pendidikan karena memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Nah, dari pengalaman Ahmad Fuadi yang pernah mendirikan yayasan sosial, sehingga tertarik untuk membuat novel dengan menceritakan aspek ekonomi dalam ceritanya. Yang ketiga, bahwa Ahmad Fuadi disuruh sang ibu untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Gontor, Jawa Timur. Dan sesuai banget bahwa cerita dalam novel Negeri Lima Menara, yaitu tokoh Alif yang juga disuruh oleh sang ibu untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Ada kesamaan antara cerita dengan pengalaman pribadi pengarang. Dan yang keempat, bahwa Ahmad Fuadi memiliki prinsip hidup yaitu manjada wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan ini juga sesuai dengan isi dari cerita di balik novel Negeri Lima Menara tersebut. Nah, begitulah cara kita melihat aspek pengarang yang menceritakan sebuah pengalaman dirinya yang menuangkan pengalaman pribadinya melalui novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Aspek sosial sudah terpenuhi dan aspek pengarang juga sudah terpenuhi. Bagaimana proses sosial, bagaimana hubungan masyarakat dengan pengarang sudah terlihat di dalam sebuah karya sastra yang berjudul Negeri Lima Menara. Begitulah cara kita melihat dan menganalisis karya sastra menggunakan teori sosiologi sastra. Semoga kita sama-sama belajar dan video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.